Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdaus Nur Ubaidah dengan NIM 103.102.143.005. Di sini kita sebagai kelompok 3 di tugas besar UAS Alpro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang dipakai dan eh, demo aplikasi beserta fitur-fiturnya. Di sini yang pertama tentunya ada eh, import semua library yang dipakai. Ada Tkinter untuk desain, Matplotlib untuk menampilkan grafik, dan Pandas untuk mengolah data. Di sini ada maksimal data karena pakai res statis, kita membatasi datanya itu maksimal 60. Lalu data tersebut akan disimpan di variabel mahasiswa data. Untuk fungsi pertama yaitu menghitung nilai akhir dengan parameternya itu tugas UTS dan UAS. Di mana eh, dihitung 30% dikali tugas ditambah 30% dikali UTS ditambah 0,40% dikali UAS. Nah, di sini untuk konversi grade-nya sendiri itu berdasarkan nilai. Jadi ketika nilainya lebih dari sama dengan 85 dia akan mendapatkan A dan seterusnya sampai lebih dari sama dengan 40 dia akan mendapatkan D dan ketika tidak semuanya dia akan mendapatkan nilai E. Lalu untuk sortingnya sendiri kita memakai merge sort karena kita eh, mengandaikan bahwa data mahasiswa itu banyak, maka biar lebih efektif kita memakai merge sort. Nah, untuk penjelasannya sendiri, yaitu yang pertama kita akan membagi data menjadi dua. Ketika panjang datanya ini lebih dari satu, dia akan membagi data menjadi dua di dalam variabel mid. Lalu di sini mid-nya itu disimpan dalam array di variabel left dan right. Lalu di sini memanggil rekursif fungsi, namun di sini ada perubahan parameter. Di sini parameternya itu left dan right dan lalu key. Nah, di sini tujuannya itu kita memanggil rekursif itu sampai menjadi satuan data yang bisa langsung dibandingkan. Jadi data ini akan menjadi lebih kecil lalu sampai dia bisa dibandingkan. Lalu untuk fungsi selanjutnya ini untuk kondisi selanjutnya ini itu menggabungkan eh, dia akan mengambil nilai dari key lalu misalkan nama atau nilai akhir dari kedua sisi. Lalu di sini eh, untuk ini yaitu perbandingan data. Nah, jika data itu berupa angka atau di sini integer atau float, nah dia akan dibandingkan secara langsung. Namun ketika dia berupa teks di dalam konteks ini itu nama, dia akan mengkonversi menjadi huruf kecil lalu agar tidak sensitif terhadap huruf besar. Untuk ini dia akan memasukkan array asli. Jadi nilai yang lebih kecil dimasukkan ke array dahulu. Nah, untuk I, J, dan K ini digunakan sebagai indeks iterasi untuk eh, left, right, dan eh, right. Nah, lalu di sini itu ketika jika ada eh, data sisa di left dan right atau atau R, nah dia akan dimasukkan ke dalam array di sini. Dia akan memasukkan dalam array eh,
Ya. Lalu di sini untuk fungsi yang selanjutnya untuk mencari data di mana parameternya itu keyword. Untuk writernya ini dia memakai perulangan eh, dari mahasiswa data yang sudah disimpan. Eh, di sini keywordnya itu akan dihitung berdasarkan baris, nama, dan digit dari NIM. Lalu di sini untuk menampilkan data, jadi datanya nanti akan ditampilkan eh, berdasarkan ini NIM, nama, nilai akhir, dan grade. Nah, ini untuk fitur submit data. Jadi ketika sudah memasukkan NIM, nama, dan nilai, dia lalu kita akan mensubmit datanya. Nah, ketika panjang dari data itu lebih dari maaf, ketika data itu lebih dari 60, di sini max data, dia akan memunculkan peringatan bahwa data itu sudah maksimal atau 60 mahasiswa. Lalu di sini eh, nama nama, lalu kita meminta entry nama, lalu NIM, entry NIM, tugas, UTS, dan UAS. Kita akan meminta untuk memasukkan eh, variabel-variabel berikut. Nah, jika nama atau tugas atau jika nama, NIM, dan nilai itu tidak diisi, ada salah satu tidak diisi, nah, dia itu akan muncul peringatan semua harus diisi. Nah, kalau semisal NIM-nya itu berupa campuran angka dan huruf, dan panjang dari digitnya itu lebih dari 4, nah dia akan memunculkan NIM harus berupa 4 digit angka. Jadi harus angka dan 4 digit. Nah, lalu di sini ketika NIM-nya itu ternyata ketika kita memasukkan data lagi dan ternyata NIM-nya itu sudah ada di data yang tersimpan, maka dia akan muncul peringatan NIM sudah ada. Nah, ini mahasiswa NIM, NIM ini, nah, ketika dia dicek ternyata di dalam mahasiswa data ini sudah ada, berarti dia akan muncul message box ini. Di sini ada try except. Nah, bahwa tugas itu harus integer, UTS harus integer, dan UAS itu harus integer. Jadi nilainya itu harus berupa angka. Ketika dia tidak berupa angka, dia akan memunculkan message box nilai harus berupa angka. Lalu ketika nilai dari tugas itu kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 100, dia akan memunculkan nilai harus antara 0 sampai 100. Jadi nilainya itu harus dari 0 sampai 100. Nah, di sini untuk nilai akhirnya itu berdasarkan fungsi hitung nilai akhir tadi yang di atas, dan grade-nya itu berdasarkan grade atau konversi grade yang di atas, fungsi di atas. Nah, ketika sudah memasukkan semua itu, maka di sini akan di-append atau disimpan di dalam mahasiswa data ini. Untuk NIM, nama, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan grade. Ini dia akan menampilkan keseluruhan data yang sudah disimpan. Nah, di sini untuk entry nama itu ketika sudah diketik lalu disimpan, dia akan menghilang. TK apa TKN ini, fungsi TKN ini, sintak TKN. Lalu fungsi selanjutnya itu mencari keyword. Nah, jadi ketika kita ingin mencari salah satu nama mahasiswa yang sudah tersimpan di dalam data, itu kita akan memasukkan keywordnya gitu. Nah, di mana keywordnya itu dari entry cari. Nah, dari ini hasilnya itu dari fungsi cari data, di mana parameternya itu keyword, keyword tadi yang sudah dicari tadi. Nah, lalu akan menampilkan hasilnya itu di variabel hasil ini, tampilkan data hasil. Nah, ketika kita sudah mencari namanya itu, ketika lalu di enter gitu,
dia akan menghapus eh, bekas pencarian tadi gitu. Lalu di sini fitur fitur mengurutkan data. Jadi datanya itu akan diurutkan berdasarkan descending atau ascending gitu. Dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar gitu. Dan di sini akan menampilkan datanya. Lalu ketika sudah dicari diurutkan menggunakan merge sort, nah ini merge sort. Nah, untuk descending ini dia akan menampilkan datanya ini. Dia akan menampilkan data gitu. Nah, ini untuk fitur menampilkan grafik. Jadi dari mahasiswa data ini dia akan ketika di mahasiswa data ini itu kosong atau tidak ada data yang tersimpan, dia akan menampilkan info data masih kosong gitu. Nah, ini untuk eh, di dalam grafiknya nanti itu ada grade. Jadi di grafiknya itu berdasarkan grade-nya gitu. Berapa untuk grade A berapa persen, grade B berapa persen begitu. Ini untuk ukurannya. Lalu ini untuk update saran. Jadi ketika kita mencari nama berdasarkan berdasarkan atau NIM gitu. Nah, ketika mencari nama ketika kita mengetikkan satu huruf dia akan menampilkan beberapa rekomendasi nama berdasarkan huruf yang sudah kita ketik gitu. Ini. Lalu ketika kita sudah selesai mencari, ketika direkomendasi ternyata ada nama yang ingin kita cari, kita tinggal mengklik nama tersebut. Nih, di sini kita pilih saran gitu, pilih saran namanya. Nah, maka ketika kita mengklik namanya itu, maka di datanya yang sudah tersimpan itu dia akan menampilkan hanya nama yang sudah kita cari gitu. Nah, ini untuk fungsi eh, menghapus berdasarkan NIM. Jadi kita memasukkan NIM lalu kita menghapus eh, data berdasarkan NIM-nya tersebut. Karena NIM-nya unik, jadi eh, dia data yang terhapus hanya satu gitu. Nah, ketika sudah terhapus, dia akan memunculkan checkbox masukkan NIM yang ingin dihapus. Nah, ketika NIM-nya ternyata tidak ada, maka dia akan menampilkan tidak ada data dengan NIM tersebut gitu. Di sini ada fungsi mereset semua data. Jadi ketika data semuanya kita ingin mereset, maka akan ada validasi apakah kita yakin untuk menghapus semua data gitu. Lalu di sini ada apa fitur untuk menyimpan semua data yang sudah kita submit itu disimpan eh, di dalam folder Python ini dan disimpan dalam bentuk format Excel gitu. Di sini dalam format Excel. Nah, ketika eh, sukses disimpan, dia akan menampilkan data berhasil disimpan gitu. Ketika ternyata tidak berhasil disimpan, dia akan menampilkan gagal menyimpan. Nah, lalu untuk desainnya sendiri, kita ini ada tampilan awal. Jadi, eh, lalu ini untuk judulnya, judulnya itu manajemen menilai mahasiswa gitu. Nah, ini untuk ukuran dari frame-nya sendiri. Lalu di sini ada warna dari frame. Lalu di sini ada header. Jadi eh, headernya judul dari aplikasinya itu manajemen nilai dengan warna hijau untuk font ini dan ukuran tulisan ini dan eh, ukuran dari hurufnya itu ini. Nah, untuk frame-nya sendiri warna putih, lalu
Untuk label, nah untuk label di sini ada button nama, label nama gitu. Lalu di sini ada label dari button name. Lalu di sini ada button mohon masukkan nilai mahasiswa. Lalu ini ada button tugas UTS dan UAS. Lalu di sini memasukkan entry tugas. Jadi tugasnya kita memasukkan tugas. Jadi di dalam di bawah button tugas itu ada satu kolom gitu, satu kotak gitu untuk memasukkan tugas nilainya gitu. Nah, ini untuk button submit. Lalu ini ada label selamat grade nilai Anda berapa apa gitu berdasarkan nilai gitu. Lalu ini ada ini ada cari nama atau NIM, button nama atau NIM. Lalu ini ada urutan nama, ini untuk descending dan ini untuk ascending dan ini untuk descending. Berdasarkan mengurutkan nilai akhir ini di dalam fungsi urutkan nilai akhir ini. Lalu ini ada button hapus berdasarkan NIM, reset semua data, lihat grafik pie, dan simpan ke Excel gitu. Lalu di sini untuk menampilkan semua data yang sudah tersimpan, nah ini ada kolom. Jadi di dalam kolom tersebut ada NIM, nama, nilai akhir, dan grade. Jadi yang muncul adalah itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kodenya. Untuk demo aplikasinya berikut. Nah, di sini. Eh, Misalkan kita mengetikkan ini, lalu ini, sorry, ini submit gini. Lalu memasukkan lagi dengan nama yang berbeda. Ketika kita ingin mencari, misalkan kita ketik, kita mencari Woli gitu, namanya Woli. Kita ketik W dulu. Nah, di sini akan menampilkan semua yang huruf depannya itu W. Nah, lalu huruf kedua. Nah, ini sudah ada Woli gini. Kita biar lebih cepat, kita langsung klik ini. Nah, dia di sini akan memunculkan hanya nama Woli saja. Ketika ingin menampilkan semua lagi, ini. Nah, di sini ada mengurutkan nama berdasarkan eh, string, jadi berdasarkan abjad ini. Nah, lalu di sini mengurut berdasarkan nilai, di sini ascending dan descending. Nah, di sini hapus berdasarkan NIM. Ketika kita ingin menghapus NIM-nya Wildan gini, kita ketik NIM-nya 7683 dihapus. Nah, maka di sini akan terhapus. Nah, ketika ingin mereset semua data, dia akan memunculkan validasi. Nah, kita klik no. Nah, ini untuk melihat grafik. Nah, di sini grafik B, karena di sini ada satu nilai doang, maka di sini B-nya 100. Gini. Di sini kita akan menyimpan. Nah, data berhasil disimpan ke data mahasiswa dengan format Excel. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasi dan penjelasan kode. Bisa dilanjutkan, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, di sini saya izin melanjutkan yang tadi ya penjelasannya Wildan. Kan Wildan tadi kan udah ngejelasinnya kepada kalian-kalian tentang codingan dan bagaimana aplikasi kami terbentuk kan. Nah, di sini tuh saya izin memberitahu kalian lah bahwa
kami itu membuat aplikasi ini tuh berdasarkan apa gitu kan. Nah, sekarang kan di era digitalisasi pendidikan ya banyak itu guru-guru yang kesusahan atau masih manual lah dalam mendata nilai-nilai tersebut. Nah, gitu. Nah, di sini kami ingin membantu dosen kami dalam mengelola nilai-nilai mahasiswa. Nah, di mana kita tuh bisa mengumpulkan yang seperti kata Wildan tadi, kayak nama kita, NIM kita yang bisa terdaftar nantinya di aplikasi tersebut dan tidak mungkin hilang kan, atau eh, kesalahan-kesalahan manusia atau human error tersebut. Nah, di sini tuh jelas kami tuh mengefektifkan lah niatnya kami tuh dengan tujuan tuh mengefektifkan dalam pengelolaan nilai mahasiswa dan membantu dosen dalam memudahkan untuk pengumpulan dan mendata nilai mahasiswa seperti itu. Ya, mungkin itu saja kenapa kami membuat aplikasi ini itu sederhana, tapi ya semoga semoga bermanfaat lah bagi dosen-dosen dan guru-guru atau tenaga pengajar. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu kelebihan diantaranya yaitu antar muka pengguna yang dibangun dengan pintar dirancang dengan jelas dan terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. Kemudian program juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang canggih termasuk autocomplete untuk memudahkan pencarian nama. Selanjutnya, algoritma merge sort digunakan untuk mengurutkan data baik berdasarkan nama maupun nilai, dan hasilnya ditampilkan secara real time. Kemudian visualisasi data dalam bentuk grafik pie membantu pengguna memahami distribusi grade dengan mudah. Selain itu, program menyediakan opsi untuk menghapus data, meriset semua data, serta mengekspor ke Excel untuk keperluan analisis lebih lanjut. Namun, program ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu satu, tidak adanya fitur edit data sehingga pengguna tidak dapat memperbaiki kesalahan input tanpa menghapus dan memasukkan ulang data. Kedua, program juga tidak memberikan notifikasi konfirmasi setelah submit data sehingga pengguna harus memeriksa tabel secara manual. Yang ketiga, grafik pie tidak diperbarui otomatis dan hanya muncul saat tombol ditekan. Selanjutnya, beberapa aspek antarmuka juga terlihat sederhana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang kami hadapi selama proses pembuatan aplikasi ini, bagi tim kami, yang pertama ada desain tampilan AI yang kurang unik dan tim kami mengalami kesulitan membuat desain tampilan aplikasi yang terlihat berbeda dari aplikasi yang lain. Beberapa desain yang dibuat ternyata terlalu mirip dengan desain IO yang populer yang sudah ada sehingga kurang orisinal. Yang kedua, penerapan algoritma merge sort. Algoritma merge sort digunakan untuk fitur pengurutan data sorting baik berdasarkan nama maupun nilai. Namun, implementasi algoritma ini cukup rumit dan membuat proses coding menjadi lebih lambat. Terutama karena tim kami masih mempelajari cara kerjanya secara mendalam. Untuk solusinya, solusi mengatasi kendala tersebut untuk masalah desain IU, eh, tim kami melakukan riset terlebih dahulu terhadap desain IU yang sudah populer agar tidak meniru atau terlalu mirip. Dan kami juga berdiskusi secara rutin untuk mengevaluasi desain agar lebih orisinal dan tetap mudah digunakan. Untuk solusi merge short, dari tim kami mempelajari kembali dasar-dasar algoritma sorting seperti konsep rekursi dan bagaimana merge sort membagi dan menggabungkan array. Sambil terus mempelajari merge sort, tim juga mencoba alternatif algoritma lain seperti quick sort atau insertion sort yang lebih mudah dipahami sebagai cadangan. Jadi kesimpulannya dengan cara tersebut, tim berhasil mengatasi hambatan dalam proses pembuatan aplikasi. Pendekatan bertahap dan kerjasama tim membantu memastikan bahwa aplikasi tetap selesai dengan fitur yang diinginkan dan tampilan yang menarik. Itu yang bisa kami jelaskan. Ya, mungkin itu ya teman-teman.
yang bisa dapat kami jelaskan, yang bisa dapat kami paparkan dan jelaskan kepada kalian sehingga kalian ya semoga dapat mengambil sisi-sisi positif lah dari aplikasi apa yang kita buat. Dan ya sekian terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dari kami dan sekian terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah semua kalian, dadah, 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 dadah. Ada Kak Heli, Heli ketawa-ketawa sama Kak Zezer. Udah direkod ya.